warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Jamila, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2023. LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada kali ini saya melaksanakan PPL di kelas 10 layanan perbankan dengan materi pencatatan jurnal umum perusahaan jasa. Untuk selengkapnya saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Sebelum pelajaran dimulai berdoa dulu. Silakan dimulai. Teman tugas siap. Berdoa mulai. Doa selesai ya. Ada yang belum masuk hari ini? Masuk semua ya. Kita masih melanjutkan pelajaran pertemuan sebelumnya ya. Mengenai apa? Siapa yang kemarin masih membaca buku pertemuan sebelumnya? Ada yang ingat mengenai pengertiannya? Apa itu jurnal? Ya, silakan. Baik. Tadi angkat tangan itu ada Ita sama Sofiatun. Silakan maju ke depan. Kalau memang ingat dengan pelajaran sebelumnya, Bu Nurul kasih kesempatan untuk menjawab. Ya, dan temannya dibaca. Aturan debit dan kredit dalam jurnal umum perusahaan jasa adalah akun harta dan beban di debit, akun utang dan modal di kredit. Betul ya. Oke, kasih tepuk tangan. Sekarang giliran Sofiatun. Macam akun dalam jurnal umum perusahaan jasa adalah A. Akun kas, B. Akun harta, C. Akun hutang, D. Akun pendapat, E. Akun modal. Jawabannya adalah akun kas. Akun kas, benar? Oke, benar. Kasih tepuk tangan buat Sofiatun ya. Ini bentuk bahwa teman kalian itu mempelajari ulang ketika di rumah materi sebelumnya. Sekarang kita pemanasan dulu ya. Untuk mengenai jurnal umum, dulu kasih pertanyaan dulu. Kenapa sih setiap transaksi itu harus ada pencatatan? Ya, siapa yang bisa menjawab? Zara, silakan. Kenapa akuntansi perlu dicatat? Alasannya? Neraca arus kas bahwa perusahaan memiliki cukup kas untuk memenuhi kewajibannya. Oke, terus Membantu mengambil keputusan bahwa informasi keuangan yang akurat dari transaksi yang dicatat. oke, barangkali yang lain memberikan masukan alasan kenapa transaksi itu perlu dicatat. Ya, sulit? Karena memenuhi persyaratan hukum berkaitan dengan pajak. Berkaitan dengan pajak. Berarti ini kenapa sih transaksi itu perlu dicatat? Karena memang di situ ada riwayat dari transaksi sehari-hari dicatat, kemudian setiap harinya harus dimasukkan ke jurnal. Nah, itu nanti yang kalian pelajari untuk materi hari ini. Video untuk Nurul Putar ya. Kalian simak. Silakan.
yang hutang usaha, saldo normalnya ada di mana? Masih ingat? Saldo normalnya ada di sisi kredit. Jadi ketika perusahaan membeli barang contohnya, dibeli dengan secara kredit, otomatis akan menimbulkan hutang. Nah, hutang ini saldo normalnya kan ada di sisi kredit, jadi otomatis hutang perusahaan tersebut menjadi bertambah atau berkurang? Bertambah. Jadi ketika ada pelanggan membeli secara tunai atau membayar hutang pelanggannya, itu masuknya ada di kas bertambah dan pendapatan juga bertambah, ya. Kecuali kalau memang pelanggannya itu membeli secara kredit, jadi otomatis masuknya ada di piutang, ya. Kebalikan dari hutang. Hutang itu mempunyai kewajiban untuk membayar, ya. Jadi kalau piutang, si pelanggannya ini yang mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya. Nah, itu kebalikannya. Selanjutnya, kalian gubernur beri tugas kelompok. Silakan ini ya. Kelompoknya kan ada 3 kelompok. Ini siapa yang menjadi ketua kelompok? Ada Dalopa, Serin, sama Zakia. Silakan membentuk kelompok ya menjadi 3. Untuk buku paketnya bisa dipakai untuk sebagai bahan literatur. Tadi ada yang bilang capek Bu, ada yang tidak. Gimana kalau direlaksasikan bareng-bareng ya? Kita stretching gimana? Siap? Boleh, oke. Sambil duduk aja ya. Oke. Sudah selesai duluan tadi itu kelompok 1. Kelompoknya saya akan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang terdiri 2024, perusahaan Tuan Andi memberi perlengkapan kantor berupa komputer dan printer seharga 30 juta secara tunai. Jawaban dari nomor 3 adalah pada tanggal 2 Januari 2024 bahwa akun yang berpengaruh adalah perlengkapan dan kas. Sekian dari presentasi kami, mungkin ada yang ditanyakan. Mengapa kas ada di debit? Ya, silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab. Kas berada di debit karena
tugasnya bertambah. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya hasil presentasi dari kelompok Daloka. Saya dari kelompok ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada tanggal 5 Januari 2023, PT AGC membayar utang kepada pemasok sebesar 15 juta secara tunai. Saksi secara utang usaha terdapat pada terbit dan kas terdapat pada kredit. Sudah ya, itu terakhir ya. Silakan memberikan tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain. Oh, sudah cukup jelas. Ya, tidak ada pertanyaan atau tanggapan. Silakan boleh ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi selanjutnya kelompok terakhir ya. Silakan kelompoknya Zakia ya. Silakan. Modal tersebut pertama. Nomor 3, pada tanggal 2 Januari 2024, perusahaan Tuan Adi membeli perlengkapan kantor berupa komputer dan printer seharga 30 juta secara tunai. Pada tanggal 2 Januari 2024, bahwa akun yang berperan masalah adalah perlengkapan dan gas. Karena alasannya bahwa piutang saldo lemahnya berada di debit jika bertambah, sedangkan kas berada di kredit, di mana menunjukkan kas tersebut berkurang. Baik, ada yang perlu ditanyakan? Di kredit otomatis nanti yang timbul adalah piutang. Piutang kalau ada pelanggan beli, tapi kalau perusahaannya yang beli secara hutang berarti menimbulkan hutang. Ya, oke. Ada lagi? Ya, barangkali ada lagi? Sudah, oke, dia sudah cukup. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelompok tadi jangan lupa ditulis nama anggotanya ya, yang di depan ya, yang di HKPD. Habis itu mengerjakan soal yang setiap siswa wajib mengerjakan. Ya, waktunya sudah habis ya. Gimana, ada yang belum selesai? Sudah. Yang belakang? Sudah semua ya. Nanti selesai akhir pelajaran nanti dikumpulkan ya. Dari materi hari ini, apakah ada yang sudah bisa mengambil inti dari pelajaran tadi? Sudah paham ya? Ada yang berani menyimpulkan? Oh, Ita, oke, silakan. Banyak sekali kita, oke? Bagaimana kesimpulan? Umum perusahaan jasa adalah pencatatan semua transaksi keuangan perusahaan jasa, baik yang berupa pendapatan maupun pengeluaran, ke dalam jurnal umum. Jurnal umum merupakan buku pencatatan awal yang digunakan dalam sistem akuntansi untuk mencatat semua transaksi bisnis dalam bentuk debit dan kredit. Oke ya, berarti kesimpulannya setiap transaksi itu wajib dicatat, dimasukkan dalam jurnal umum. Jadi baik dimasukkan di debit atau di kredit, disesuaikan dengan histori atau transaksi yang terjadi sehari-hari ya. Kasih pertanyaan satu, nanti siapa yang jawab? Silakan maju ke depan. Ini adalah kuis tanya jawab ya. Dalam format jurnal
Mungkin agak dibesarin sedikit hurufnya yang belakang semakin kecil kan? Ya. Kalau yang depan sudah besar, mungkin yang belakang. Ya, itu agak besar ya. Sudah. Selanjutnya kita masuk ke buku besar, memposting buku besar ya. Untuk yang pikir hari ini memimpin doa ya, membaca seperti biasanya. Oke? Untuk mengambil pikiran pada kali ini berdoa mulai. Doa selesai.